Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya ini. Sekarang kita bahas gimana sih caranya misahin traffic YouTube ke UMS atau ke GSM ya. Sebenarnya sangat mudah, bukan menggunakan RAW ataupun Mangle untuk nangkap IP ya. Itu salah karena nggak akurat. Sekali lagi saya bilang itu nggak akurat ya. Buat apa banyak Mangle, bikin pusing koneksi. Oke, langsung dimulai ya. Di sini pokoknya semua saya pakai di sini koneksi. Untuk sumber koneksinya Ether satunya ini dari IndiHome ya, 50 Mbps. Ether 2 ini dari WMS. Dan ini saya set DHCP client semua. Oke, bisa dilihat ya DHCP client. Kenapa di set DHCP client? Agar lebih mudah dan tidak bikin kita pusing ya. Oke, sekarang langsung aja. Yang pertama itu kita harus buat seperti biasa address list. Address list di sini fungsinya untuk ini ya, Oke, fungsinya untuk menangkap IP address yang ada di dalam sistem mikrotik ini. Kita klik IP. Oke, lalu kita pilih firewall, kita pilih address list. Seperti di konten yang sebelumnya ya, address list di sini kalau kita mau routing, memisahkan traffic atau apa, ini wajib dibuat ya. Caranya kita buka IP address. Nah, di sini saya ada 3 IP lokal yang ada di sini, atau IP intern atau IP apalah namanya, terserah rekan-rekan semua mau memberi nama apa. Di sini akan saya pertahankan coba lokal, karena saya sudah terbiasa dengan itu ya, lokal. Oke. Nah, di sini akan saya isikan terlebih dahulu IP address Ether satunya. Saya copy, close. Kemudian saya pastikan kemari, kita tambahkan /24, kita apply, kita copy lagi, kita buka Ether 2, kita pilih networknya, kita copy, close, kemudian kita pastikan lagi ke sini ya, ke yang address list yang baru yang sudah kita copy dari address list pertama, kita apply. Oke, kita pastikan lagi, kita copy lagi, kita ambil IP di Ether 4, karena Ether 4 ini nanti sebagai sumber internet di laptop ini ya. Saya copy lagi networknya, kita copy, cancel, saya taruh lagi di sini. Oke, paste, apply, oke. Ini nggak memakan waktu 30 menit ya sebenarnya, kalau dikerjakan sendiri lebih mudah kok. Selanjutnya, jika kita akan memisahkan contoh traffic misalnya untuk YouTube ya, maka kita akan menangkap IP koneksinya berdasarkan konten. Nah, di sini kita buka di sini ya, masih di firewall, menu RAW-nya ini kita buka. RAW-nya itu bukan pakai port ya. Kalau pakai port itu salah, jelas salah. Jangan diikuti karena itu akan membebani koneksi Anda sendiri. Kita pilih di sini source address listnya, kita pilih lokal, distant addressnya lokal kita kecualikan sehingga tidak di lokal ya. Nah, di sini salah satu kontennya itu, konten untuk menangkapnya adalah misalnya untuk YouTube saya akan pakai .youtube.com. Oke. Nah, actionnya seperti pada konten sebelumnya saat pisah traffic juga kita pilih actionnya ini, add distance to address list. Address listnya kita beri nama YouTube. Nah, di sini kita beri waktu ya, time out yaitu 3 jam. Kita beri waktu 3 jam agar setiap 3 jam dia akan memperbaharui IP koneksi lagi. Oke, di sini kita apply.
komennya kita beri ya, jangan lupa komen ini sebagai penanda agar kita lebih mudah mengingat. Oke, kita copy lagi. Nah, untuk di raw ini untuk menangkap yang kedua adalah ini untuk thumbnail ya, thumbnail YouTube-nya. Di sini konten ini kita ganti jadi YT. Oops, maaf, ini harus huruf kecil, YTIMG. Oke, ini udah. Komennya kita hapus ya di sini. Yang kedua ini oke, kita apply juga, kita copy lagi. Nah, tanpa ada yang dirubah ya, sesuai seperti Mangle koneksi yang pertamanya. Kita ganti kontennya saja. Di sini saya akan ganti menggunakan Google Video. Video.com, kita apply lagi. Oke. Ini contoh memisahkan traffic agar traffic YouTube itu mengarah ke salah satu ISP, entah WMS ataupun GSM. Artinya kita di sini pilih ISP yang memang tidak atau koneksi internet yang tidak terkena VUP ya, Very Usage Policy atau batas pemakaian wajar. Karena apabila menggunakan koneksi IndiHome, otomatis dengan besarnya koneksi ke YouTube, maka VUP kita akan lebih cepat tercapai dan bandwidth kita pun akan turun setelah VUP tercapai. Ini untuk raw-nya udah selesai ya. Oke, di sini udah selesai raw-nya. Hanya memang untuk unit RB941 ini nggak bisa langsung ya. Jadi kita harus sabar dan oke, ini udah terbentuk, hanya koneksinya belum berjalan ya. Karena memang belum berjalan, kita harus reboot dulu. Kita harus lihat di address listnya, lokalnya sudah ada. Kita lihat YouTube di sini belum menangkap address ya. IP addressnya belum berjalan karena satu juga belum kita arahkan. Kita akan reboot. Ini lumayan lama jika ini. Kita akan reboot koneksinya. Oke, ini udah jalan lagi. Karena ini belum kita arahkan, maka trafficnya belum terbaca ya. Sekarang kita akan buat mangle-nya. Kita akan routing. Oke, maaf, di sini IP root-nya terlebih dahulu ya. Kita akan buat root-nya terlebih dahulu. Kita akan tambahkan. Kita ambil dari DHCP client IP gateway-nya. Oke, untuk ether 1 status kita kopikan gateway-nya. Copy, cancel. Oke, ini kita tarik ke sini, kita buat di sini ya, kita pastekan. Paste, cek gateway-nya ping, distance 1, routing mark-nya. Karena ether 1-nya ini menggunakan IndiHome, maka di sini akan saya beri nama IndiHome atau Indi ya, mungkin biar lebih singkat. Oke, ini udah. Saya akan apply. Oke, kita buat routing untuk WMS nya. Saya akan kopikan sama ya seperti tadi, root list tambah gateway nya, kita masukkan gateway milik router yang untuk dipergunakan untuk menembak WMS. Cek gateway nya ping, distance 2, sininya kita beri nama WMS. Apply. Oke. Ini udah jadi ya. Sekarang kita masuk ke mangle-nya. Kita buat mangle-nya di sini. Advance. Ya, ini generalnya pre-routing. Di menu advance ini kita pilih distance-nya. YouTube, action. Nah, di sini kita pilih MAC routing. Kita arahkan kemana? Ke WMS. Ini jangan di pass-through ya, agar tidak ada lolos koneksi ke WMS. Nah, atau keluar dari rootnya WMS. Kita apply, kita komennya kita beri di sini YouTube. Oke, apply. Oke. Nah, oke, di sini bisa kita lihat ya sekarang ya, traffic YouTube-nya udah berjalan.
Jadi semua koneksi ini akan diarahkan ke YouTube. Kita akan coba buka, kita kita ini ya, ini Ether 2 ya, kita akan coba play video. Misalnya kita coba ini. Oke, kita perhatikan ya, atau kita kembalikan ke beranda. Kita coba mungkin yang lain. Ini udah berjalan, traffic koneksinya udah lari ke Ether 2 ya, seperti dilihat di sini udah lari ke Ether 2. Ini kita reset dulu, di mangle-nya bisa dilihat berjalan. Oke, sebenarnya sederhana seperti itu ya. Di sini address list juga sudah terisi secara otomatis, jadi sederhana, kita nggak perlu ribet dengan segala macam ya. Seperti ini aja udah cukup. Saya ini akan buat no karena dia bukan defaultnya itu di Ether 1. Jadi apabila Ether 2 ini down, dia otomatis diambil oleh Ether 1. Nah ini akan terus ya sampai dengan ini. Kita buka lagi, misalnya next video, kita buka trafficnya di Ether 2 ya. Ini memang WMS nya sedang bermasalah, mungkin setelannya saya akan turunkan ke 144. Jadi nah ini udah running lagi. Kita lihat trafficnya semua kayak dia udah masuk ke sini. Hanya karena pemakaiannya sedikit ya, harus sering. Ini kita next lagi, kita lihat di sini di mangle semuanya udah berjalan. Ini juga udah running ya di Ether 2. Jadi misalnya Ether satunya saya matikan pun nggak akan masalah, dia akan tetap berjalan. Di Ether 2 nya saya matikan, Ether satunya, maksudnya Ether 1 kita matikan, YouTube-nya akan tetap berjalan di Ether 2, nggak terpengaruh. Lihat udah berjalan, hanya karena koneksinya sedikit jadi di sini enggak. Nah ini udah pasti ini terpisah trafficnya. Oke, kita masuk ke mangle sini, action, kita pass through dulu address list. Ini akan saya hapus. Jadi seperti itu ya, sederhana. Ini kalau saya reset pun dia akan kembali lagi, counternya tetap terhitung, dan ini sudah routingnya ke WMS. Oke, saya akan coba klik lain kali, kita buka video lainnya, berjalan ya trafficnya seperti dilihat. Ini ya maklum lah, WMS ya akan seperti ini hasilnya. Jika trafficnya kita turunkan, kualitas videonya dia cepat ini koneksinya, dan address list pun akan terbentuk dengan sendirinya. Lihat semudah ini. Jadi bukan
dari banyaknya mangle Anda memisahkan traffic koneksi itu. Tapi bagaimana cara Anda menangkap IP koneksinya? Oke. Jika misalnya di sini ada yang mau ditambahkan selain YouTube, Facebook, Instagram atau apa, ya tinggal ditambahkan saja di kontennya dalam bentuk yang sama. Oke. Sekian video ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua. Terima kasih.